Dimana channel ini bakal bahas terus soal anime. Jadi buat kalian yang belum subscribe, aku mohon banget nih buat subscribe channel ini dulu. Dan kali ini kita bakal bahas lagi kelanjutan episode 10 kemarin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita lanjut ke episode 11-nya. Setelah Takemichi memutuskan untuk kembali lagi ke masa depan, di episode sebelumnya, dia pun langsung pergi ke rumah Hina untuk menemui Naoto. Setelah sampai di rumah Hina, dia pun ngobrol dulu dengan Hina. Hina mengatakan Takemichi itu selalu muncul entah dari mana. Lalu Takemichi menanyakan di mana Naoto. Setelah itu, Takemichi pun memberikan Hina sebuah kalung. Takemichi yang memberikan kalung secara malu-malu mengatakan bahwa itu adalah sebuah hadiah untuknya. Tentunya Hina pun sangat senang menerima kalung dari Takemichi. Hina pun langsung memakai kalung dari Takemichi dan mengatakan dia akan selalu menjaga kalung itu. Lalu Naoto pun keluar dan menanyakan ada perlu apa karena mencarinya. Takemichi langsung mengatakan dia hanya ingin bersalaman dengannya. Naoto yang tampak bingung karena Takemichi yang selalu menemuinya hanya untuk bersalaman. Naoto pun menurutinya. Oh ya, di sini Naoto kecil belum tahu kalau Takemichi memegang tangannya, maka dia akan pergi ke masa depan. Lalu Takemichi melihat Hina dan mengatakan, "Bahagialah." Hina tampak bingung dengan perkataan dari Takemichi, dan Takemichi pun pergi ke masa depan. Takemichi pun tiba dan menyadari dirinya sedang bekerja di pekerjaan lamanya. Takemichi tampak kaget karena dia kembali dan melakukan pekerjaan seperti dulu. Takemichi semakin bingung dan tampak ragu-ragu. Apakah dirinya benar-benar bisa pergi ke masa lalu? Atau dirinya hanya sedang bermimpi pergi ke masa lalu? Lalu dia melihat luka di tangannya akibat ditusuk oleh Kiyomasa sebelumnya dan mengatakan bahwa itu memang benar-benar bukan mimpi. Menyadari itu, Takemichi langsung berlari keluar dan mencoba menghubungi Naoto, namun tidak bisa dihubungi. Takemichi yang tampak kebingungan dengan apa yang terjadi, lalu melihat sahabatnya Akun yang berada di tempat cukur rambut. Takemichi menangis melihat Akun yang tidak berubah dan tidak jadi mati, lalu langsung menghampirinya. Ternyata Akun di masa depan sekarang masih tetap hidup dan bekerja menjadi penata rambut seperti keinginannya dulu. Akun berkata dia sangat senang dengan kedatangan Takemichi karena dia akan memulai memotong rambut di bulan depan, dan Takemichi yang akan menjadi pelanggan pertamanya sekaligus modelnya sesuai janji mereka di masa lalu di episode sebelumnya. Dan Takemichi pun hanya bisa terharu mendengar itu. Lalu dia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan ternyata itu adalah Naoto. Naoto berkata dia berhasil. Masa depan benar-benar sudah berubah. Lalu Naoto mengajak Takemichi untuk melihat kakaknya, yaitu Hina. Takemichi mengingat kembali masa depan yang dulu, di mana dia hanya bisa melihat kematian Hina di TV dan tidak bisa berbuat apa-apa. Naoto menceritakan semuanya. Dia selalu mencoba mencari di mana kejadian kakaknya akan mati, namun tidak terjadi apa-apa. Dia berkata dia tidak percaya bahwa Takemichi benar-benar berhasil merubah masa depan. Lalu mereka pun sampai di sebuah apartemen tempat Hina tinggal. Takemichi pun bertanya, dia penasaran apakah Hina sudah berubah. Dan Naoto menjawab, tentu saja, dia sudah berubah menjadi wanita yang sangat anggun sekarang. Takemichi membayangkan apakah Hina akan keluar dan langsung memeluknya dan berkata dia merindukannya. Namun Takemichi menepis pikirannya dan berkata itu tidak mungkin, karena ini sudah 12 tahun kemudian.
Lalu Takemichi pun terlihat ragu-ragu untuk menemui Hina dan berkata, mungkin memang benar aku menyelamatkan Hina. Tapi dia tidak tahu soal itu kan? Naoto, kau bisa bertemu Hina karena kau adalah adiknya. Namun aku hanyalah orang asing. Sambil tersenyum dan berjalan untuk pergi, Takemichi mengatakan, jika dia bisa hidup bahagia, itu sudah cukup buatku. Takemichi pun berjalan pergi sambil berkata dalam hati, ini sudah 12 tahun. Wajar tidak mengingat wajah pacarmu 12 tahun yang lalu. Lalu Takemichi pun berkata kembali dengan terlihat kesal pada dirinya. Apa yang aku lakukan? Kuberikan semua yang kupunya, tapi tidak ada yang berubah sama sekali. Aku masih seorang perjaka yang setengah menganggur. Tidak mungkin bisa bertemu dengan Hina seperti ini. Kenapa hanya aku yang tidak berubah sama sekali meskipun aku mengubah masa kini? Aku memang bisa pergi ke masa lalu, tapi akhirnya aku hanyalah orang yang tidak berguna hingga akarnya. Lalu sambil akan pergi keluar dari apartemen, Takemichi berkata lagi, dan kurasa aku akan kembali ke kehidupan lamaku. Dan ternyata setelah dia membuka pintu, ada Hina di depannya. Takemichi kaget dan langsung membayangkan wajah Hina di masa lalu. Dia membayangkan Hina yang dulunya sedang tersenyum, Hina ketika dia lagi marah, keberanian Hina dan apa yang mereka lakukan di masa lalu, yang seketika membuat air mata Takemichi langsung keluar, dan masih tidak menyangka Hina benar-benar berada di depannya. Hina bertanya, ada apa Takemichi? Apakah ada yang salah? Takemichi terus mengusap air matanya. Lalu Hina memanggil Takemichi. Takemichi, kau selalu muncul entah dari mana. Oh iya, tadi aku sengaja muter backsoundnya lama-lama, biar kalian ada waktu buat nangis dulu. Peace. Singkat cerita, setelah Takemichi tidak sengaja bertemu dengan Hina, Hina pun mengajak Takemichi kembali ke apartemennya. Terlihat di sana mereka yang tengah duduk bersama Naoto juga. Naoto tampak kesal karena hanya melihat Hina dan Takemichi hanya duduk berdiaman karena mereka masih malu-malu. Takemichi dengan malu-malu membuka obrolan dan mengatakan, cuaca hari ini sangat bagus ya. Hina dengan sangat gugup hanya menjawab iya. Naoto semakin tampak kesal dan mengatakan, padahal hari ini mendung. Lalu Naoto berkata, ada apa dengan kalian? Apa cuman ini yang bisa kalian lakukan setelah sekian lama tidak bertemu? Pasti kalian punya kan banyak hal yang ingin kalian bicarakan. Takemichi dan Hina pun mengatakan bahwa mereka sedang gugup karena sudah sangat lama tidak bertemu. Lalu Naoto kehabisan kesabaran dan mengatakan bahwa dia ingin pulang saja. Takemichi yang melihat Naoto akan pulang langsung memegang kakinya sambil memohon untuk tetap tinggal dan mengatakan bahwa hatinya akan meledak keluar dari dadanya jika dia meninggalkan mereka berdua saja. Hina yang melihat Takemichi langsung tertawa. Hina mengatakan bahwa Takemichi tidak berubah. Lalu Takemichi yang melihat Hina langsung melihat kalung yang dipakainya karena sangat mirip dengan pemberiannya di masa lalu. Kalau kalian ingat itu yang di menit pertama, ketika dia akan berpisah dengan Hina. Oke, lanjut. Lalu Naoto mengusulkan untuk mereka pergi keluar dan dia yang akan menjadi supirnya. Lalu Hina pun setuju dengan itu. Naoto tampak kesal karena tidak ada bedanya ketika sedang berada di rumah, karena mereka masih terlihat sangat canggung. Takemichi masih memikirkan apakah mungkin kalung yang dipakai Hina adalah kalung pemberiannya. Namun Takemichi tidak ingin GR dulu dan berpikir mungkin saja hanya memiliki desain yang sama. Lalu Hina melihat ke suatu tempat dan meminta Naoto untuk menghentikan mobilnya. Lalu mengajak Takemichi untuk berjalan kaki saja. Ternyata mereka pergi berjalan ke sebuah taman. Hina mengatakan bahwa taman ini nostalgia banget buat dirinya. Lalu Takemichi mengatakan, apakah kau punya kenangan di tempat ini? Hina pun menatap dengan tajam dan mengatakan,
ini adalah tempat yang didatanginya dengan orang yang dia suka. Takemichi yang mendengar itu langsung seperti sedang ditusuk. Dia sudah 26 tahun, sudah pasti dia punya pacar. Lalu Takemichi mengingat kembali soal Hina yang memutuskan dirinya di masa lalu. Lalu Hina melanjutkan ceritanya. Aku tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Ini tempat dia mencampakkanku di malam Natal. Bahkan sampai sekarang, aku tidak mengerti kenapa dia mencampakkanku. Sambil menangis dan melihat ke arah Takemichi, Hina bertanya, "Katakan, kenapa kau melakukan itu, Takemichi?" Takemichi yang mendengar itu terlihat sangat kaget, karena seingatnya Hinalah yang memutuskan dirinya. Takemichi yang sedang bingung langsung pergi berlari dan mengatakan dia ingin pergi ke toilet. Takemichi terlihat tampak kesal dengan dirinya, karena di masa depan dia memutuskan Hina yang sangat mencintainya. Takemichi lalu membasuh wajahnya dan mengatakan dia harus berubah dan harus mengungkapkan perasaannya kepada Hina. Takemichi yang akan pergi keluar, lalu tiba-tiba muncul seseorang di depannya dan mengatakan, "Hah? Dia tidak ada di dalam mobil." Lalu orang itu pergi sambil berbicara sendiri. "Melelahkan, aku pikir aku bisa menyelesaikan ini." Takemichi yang melihat tato di tangan orang itu langsung menyadari bahwa itu ternyata adalah Hanma. Lalu Takemichi punya firasat buruk dengan apa yang Hanma katakan. Lalu Takemichi pergi berlari menuju mobil mereka. Dan di sana dia melihat Hina di dalam mobil. Ternyata tepat di depan matanya Takemichi melihat Hina ditabrak ketika sedang masih berada di dalam mobil. Dan episode 11 pun berakhir.